Shalom adik-adik, apa kabarnya pada minggu hari ini? Kiranya keadaan adik-adik selalu diberikan kesehatan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pada ibadah kita, kakak mau bertanya, siapa yang bangun tidur tadi pagi berdoa? Ya semuanya pasti berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak pada Minggu tanggal 7 Maret 2021. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan bernyanyi Mas PKPA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 119, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Haleluya, pujilah. Oh
kami dalam kerajaan sorga, dan bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang beribadah melalui impa ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati pelayanan kami dari awal, tengah, hingga berakhirnya ya Bapa. Biarlah kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita bermazmur. Mazmur pasal 85 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 85 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya menurut tradisi membaca mazmur. Ya. Di bawah judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala genasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya-kah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 80, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Alkitabnya dibuka terlebih dahulu ya. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ezra, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Ezra itu perjanjian lama. Ya, dibuka. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, biarkan tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah, ketika Engkau sudah menjaga dan melindungi kami di sepanjang istirahat kami tadi malam, bahkan mengizinkan kami untuk boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat, bahkan boleh datang ke hadapan-Mu untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilahkan untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan, diambil dari kitab Ezra pasalnya yang pertama. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 di bawah judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah berita Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Silakan untuk duduk kembali. Shalom adik-adik. Ketemu kembali dengan Kak Yohan di sini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ada sukacita? Ada bahagia? Ya pasti ada sukacita ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh bangun, boleh menghirup udara segar, menggerakkan tubuh kita, bahkan boleh datang duduk mengikuti ibadah IPA. Itu semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Jadi gak ada alasan untuk kita mengeluh adik-adik. Nah adik-adik, cerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Ezra. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Nah jadi adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang di mana bangsa Israel yang dulunya hidup di pembuangan, diperbudak di Mesir, mereka diizinkan pulang ke tanahnya sendiri, ke negerinya, ke Yerusalem. Kira-kira adik-adik semua tahu nggak ya kalau orang hidup di pembuangan itu bagaimana adik-adik? Nah mungkin masih bingung ya. Orang yang hidup di pembuangan kira-kira seperti ini adik-adik. Nah, hidupnya susah. Mereka kerjanya dipaksa adik-adik. Ada yang dicambuk, ada yang dimarahin, ada yang dikasih kerja terus gitu. Nah ada yang dipaksa mereka bekerja kan. Nah, jadi kehidupan bangsa Israel pada zaman itu, mereka hidup di dalam ketidaknyamanan sama sekali. Mereka diperbudak, dijajah begitu. Nah, jadi mereka pulang ke negerinya. Nah, mereka pulang ke negerinya disuruh untuk membangun bait Allah. Nah, kira-kira adik-adik, kenapa ya bangsa Israel harus pulang ke negerinya, harus membangun bait Allah? Ada yang tahu nggak kenapa?
Karena bait Allah merupakan simbol atau lambang kehadiran Allah. Bait Allah lah tempat mereka untuk boleh saling mendukung, boleh bersekutu, boleh saling mendoakan, saling menguatkan. Sama seperti kita adik-adik sebelum masa pandemi COVID-19, kita datang ke gereja. Disinilah tempat kita untuk berkumpul bersama. Jadi begitu juga bangsa Israel, mereka mau membangun bait Allah. Kira-kira adik-adik kalau kita mau membangun, apa aja yang diperlukannya adik-adik ya? Misalnya material apa aja yang diperlukan untuk membangun. Nah, ini apa ya adik-adik ya? Nah, bahan-bahan yang sangat penting untuk mendirikan bangunan salah satunya ini, yaitu batu bata. Selain batu bata, apa lagi adik-adik? Ada pasir. Nah, pasir. Terus apa lagi adik-adik? Semen. Nah, jadi bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun bait Allah itu sangat banyak. Tapi bangsa Israel sangat kesulitan. Kenapa ya adik-adik? Karena adanya keterbatasan tersedianya bahan-bahan bangunan yang diperlukan adik-adik. Selain terbatas bahan bangunan, mereka terbatas juga jumlah atau orang-orang yang pulang dari pembuangan untuk membangun negerinya itu terbatas. Gak semuanya mau pulang. Ada yang masih sebagian tinggal di pembuangan. Dan orang-orang yang pulang dari pembuangan itu juga gak semuanya bisa membangun. Sama kayak kita adik-adik, gak semuanya punya keahlian untuk membangun. Nah, yang punya keahlian membangun itu adalah tukang. Nah, proses pembangunan bait Allah ini gak cepat adik-adik, sangat memakan waktu yang cukup lama. Kenapa ya kira-kira memakan waktu yang cukup lama ya adik-adik ya? Karena ini, nah untuk membangun suatu bangunan, maka semennya juga harus diaduk, dicampur dengan air, dicampur dengan pasir, kemudian disusun. Jadilah bangunan. Nah, kira-kira seperti inilah adik-adik pembangunan bait Allah. Ini proses pembangunannya. Nah, jadi di tengah-tengah keterbatasan itu muncullah Ezra. Siapa ya Ezra ini ya adik-adik ya? Ezra adalah orang yang saleh, orang yang setia, orang yang punya kasihnya sangat mendalam, sangat kokoh kepada firman Tuhan. Jadi Ezra lah yang memberi semangat kepada bangsa Israel agar mereka boleh semangat untuk membangun, bukan hanya untuk membangun bait Allah, tapi membangun rumah-rumah mereka. Jadi Ezra lah, Bapak Ezra inilah yang memberikan semangat, ayo gitu, semangat membangun bait Allah, semangat membangun rumah mereka. Karena pada saat mereka di pembuangan adik-adik, semuanya hancur, rumah-rumah mereka juga hancur. Jadi kan tahu sendiri kan adik-adik, kalau keadaannya sudah hancur, mereka kembali lagi ke negerinya, berarti mereka memulainya dari nol adik-adik. Jadi kan sangat diperlukan semangat, sangat diperlukan kesetiaan, kesabaran, ketekunan, dan gak boleh mengeluh. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, bulan Maret ini sudah 1 tahun penuh adik-adik tidak sekolah atau belajar di rumah. Mungkin ada kejenuhan, mungkin ada kebosanan, mungkin bisa jadi selaku manusia pasti kita mengeluh, aduh kapan nih COVID ini selesai nih. Tapi adik-adik gak boleh mengeluh. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk tetap saja melakukannya. Kalau dikasih tugas, kerjakan. Kalau dikasih latihan, lakukan. Disuruh bikin video, lakukan. Kenapa? Karena itu semuanya proses adik-adik. Sama kayak membangun rumah tadi, lama, sangat diperlukan kesabaran. Jadi diperlukan proses, nggak ada yang gampang adik-adik. Jadi adik-adik tetap kerjakan saja. Karena apa? Karena Tuhan ada, akan memampukan kita. Begitu juga misalnya IMPA, aduh malas nih bangun IMPA, begitu-begitu aja. Mungkin ada perasaan bosan. Tapi adik-adik harus lawan. Adik-adik harus semangat seperti Bapak Ezra. Harus semangat. Karena apa? Tuhan tidak mau hanya bangunan saja yang dibangun, sama seperti
Ini bangunan bait Allah, kira-kira beginilah adik-adik bangunan bait Allah itu setelah bangun. Nah, ini proses pembangunan bisa membangun bait Allah segini besarnya nggak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat adik-adik. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan nggak mau kita fokus cuma membangun bait Allah. Tuhan nggak mau kita fokus membangun rumah kita. Tapi Tuhan juga mau membangun kehidupan kita adik-adik. Bagaimana caranya membangun kehidupan kita? Yaitu ngapain? Membaca firman Tuhan dari Alkitab. Setelah membaca ngapain lagi adik-adik? Berdoa harus rajin. Ikut apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita melalui bacaan kita setiap hari. Jadi adik-adik harus semangat, tidak boleh mengeluh. Karena pembangunan yang sebenarnya adalah pembentukan karakter. Jadi kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengikuti proses yang ada, kita rajin ibadah, maka sifat-sifat kita akan terbentuk sama seperti bangunan tadi adik-adik. Pada saat materialnya dicampur, akhirnya bisa berdiri suatu bangunan yang kokoh. Nanti adik-adik juga bisa menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi pada saat mengalami masalah, adik-adik tidak gampang mengeluh, tidak gampang sedih, tetapi tetap kuat, semangat. Karena apa? Karena Tuhan ada dan Tuhan hadir untuk memampukan kita semua. Baik adik-adik, sampai sedemikian cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita praktekkan ya lagunya. Satukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sangat bersyukur karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari dan tetap membuat kami menjadi selalu sabar, selalu semangat, selalu tekun, setia, dan selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa buat gereja GPIB, khususnya gereja GPIB Maranatha Tanjung Selot. Kiranya gereja ini boleh selalu menjadi gereja yang selalu memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para presbiter, kakak layan yang ada di dalam GPIB Maranatha Tanjung Selot ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, baik usaha, pelayanan, pekerjaan yang mereka jalani Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat kami yang pada saat ini menjalankan sekolah online. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan juga dan kesabaran, sehingga apa yang diberikan oleh para guru-guru boleh kami ingat, boleh kami
tekuni dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para orang tua Tuhan yang pada saat ini menjadi guru di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka juga kesabaran, kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kakak Layang yang selalu melayani IMPA pada hari Minggu. Kiranya Tuhan selalu memberikan juga mereka kesehatan, kekuatan juga dan kesabaran Tuhan. Kiranya kakak Layang boleh menjalani pelayanan ibadah hari Minggu Tuhan, pelayanan anak dari minggu ke minggu, dan Tuhan selalu menjaga mereka, memberkati mereka, segala rencana-rencana yang kakak Layang rencanakan kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita masuk di dalam persembahan. Untuk itu kita ingatkan kembali, persembahan adik-adik digabung dengan persembahan orang tua ya. Sebelum kita masuk di persembahan, kakak akan membacakan nas persembahan yang terdapat di dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Yunus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Kita bernyanyi di dalam Kidung Ceria nomor 122. Kidung Ceria nomor 122, sekarang bersyukur. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami ke depannya. Dan juga Bapa, kami telah memberikan hasil dari pekerjaan orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, biarlah dapat dipergunakan dengan baik. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Kita nyanyikan dari baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kita nyanyikan dengan gerakan ya adik-adik ya. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang layak untuk kami puji dan kami muliakan. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang sangat mengasihi dan menyayangi kami, selalu memperhatikan setiap keperluan kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat rangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh kami nikmati. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selama seminggu ke depan, agar kami pun bisa menjadi pribadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penuh keteguhan, anak-anak yang penuh kesabaran, bahkan anak-anak yang selalu berharap pada kasih-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami, karena kami percaya Tuhan senantiasa akan menolong kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami sampaikan di dalam dan melalui putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah telah selesai.